Eh, Halo, balik lagi di channel gua, Ridho Ilahi Channel. Nah, sekarang kita lagi bersama siapa nama kamu? Udah tahu kan? Yuriska Patricia. Yuriska Patricia. Jadi Yuriska Patricia ini nanti Instagramnya ada di channel ini. Yang mau follow silakan follow. Yuriska, kamu ini kita satu judul ya. Iya. Jadi siapa di sini? Aku di sini jadi kebetulan aku lupa aku jadi siapa ya? Sumpah aku Jadi lupa. dia jadi si Arin. Arin itu Oh ya, pacar jadi gua Arinda, yang pacarnya Karido. posesif, yang bawel, yang anak orang tajir, Ha? notabene-nya. Pokoknya dia Posesif, pokoknya cerewet banget, pokoknya dia Iya. orang kaya. Tapi sebenarnya kita nggak ngebahas masalah judul FTV ini. Malah aku tuh pingin kayak ini loh, kamu tuh berbagi cerita ke penonton setia aku. Gimana waktu pertama kali terjun ke dunia entertain, suka dukanya. Mana asli mana? Aku asli Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Oh, sama tuh sama kameramen. Emang iya? Iya, Bandung. Iya. Jadi aku apa ya? Ini kan tentang proses ya, nyampe aku ke Umur Jakarta. berapa? Aku umur 21. Iya. Aku Jadi umur pertama kali 21, coba. pertama kalinya. Pokoknya ini panjang banget ceritanya. Jadi aku belajar acting di Bandung kelas 5 SD. Kelas 5 SD belajar acting di Bandung. Terus di Bandung tuh aku casting di Bandung. Tapi nggak ada yang bener gitu loh, Casting Kak. untuk Nah itu dia untuk apanya nggak tahu. Kadang-kadang mereka bikin casting tapi untuk nggak cuman jelas. ngerekrut. Setelah kesini-sini kamu tahu itu nggak jelas. Aku kesini-sini tahu. Ternyata itu Berbayar cuman. nggak itu? Alhamdulillah belum pernah yang dapet yang bayar. Tapi pernah sih sekali. Tapi abang aku yang casting. Heeh. Dia casting di Garut. Casting berbayar. Padahal kan Bayar. setahu aku casting tuh nggak pernah berbayar kan? Iya, nggak pernah berbayar. Nah, terus jadi mereka tuh kebanyakan di Bandung waktu aku ya, pada Iya. zaman aku waktu kelas 5 SD ke SMP gitu, mereka casting hanya untuk merekrut untuk masuk manajemen mereka. Oh, Nah, gitu. alasannya apa? Alasannya ya biar mereka bisa nambah anggota, terus akhirnya buka kelas acting, Enggak, bayar waktu lagi gitu. kamu ditawarin, ini ada casting buat apa gitu. Oh, awalnya kayak Dia nggak bilang mungkin ada. kan dia bilangnya ini Iya, buat iya. manajemen. Awalnya kayak, iya ini nanti ada project baru di Bandung, dari Jakarta kok ininya gitu, semuanya FTV lah, atau enggak film lah, apalah, Terus bahkan Terus kamu casting. casting. Terus bahkan kayak casting dari 200 orang ternyata cuma jadi extras doang di Bandung, kayak gitu, pernah. Pokoknya banyak lah castingan di Bandung Jadi kamu waktu pernah zaman aku ngalamin bener. jadi ekstras dong? Pernah, kelas 5 Kaget SD. dong. Dan itu belum tahu ya? Belum tahu, tapi kalau ini nggak di casting justru. Jadi emang untuk melatih mental aja ceritanya. Tapi dibayar nggak? Dibayar. Jadi buat kalian diperjelas ya kalau ditawarin syuting. Jadi di syuting itu banyak ada yang namanya figuran, ada yang namanya peran pembantu, dan ada yang namanya figuran yang berdialog. Jadi kalau ditawarin syuting itu harus tanya detailnya ini untuk apa gitu loh. Kalau cuma ajakan syuting, ekstras pun atau figuran pun syuting. Nah itu dia. Nah, kalau boleh tahu waktu jadi figuran dibayar berapa? Berapa ya waktu itu ya, kayak 80 apa ya? 80.000. Karena udah ada potongan dari 80.000 manajemennya juga. Seharian? Iya, seharian dari Udah pagi sampai potongan? malam. Oke. Terus udah dewasa, kamu udah mulai pertama kali yang casting benar dan syuting akhirnya di Akhirnya pertama kali kelas 2 SMA di sebenarnya pertama kali tuh web series di Bandung ada. Kebetulan satu-satunya casting yang selama aku di Bandung ikutin casting ada satu web series, Dan tapi itu beneran? Itu beneran, tapi itu untuk TV kabel, bukan TV. udah tayang. Udah tayang. Kalau boleh tahu judulnya apa? Judulnya Sepeda Ontel Kinanti, tapi tayang di TV aku kabel tahu. gitu, tahu Kak? Pemainnya siapa aja tuh? Pemain utama. Pemainnya ada pemain utamanya anak baru juga, cuman kalau senior ada Tio Pakusadewo kayak gitu-gitu. Oke. Disitulah kamu berarti peran pertama kamu di situ. Peran pertama aku di situ. Keren dong, langsung dapat web series. Iya, alhamdulillah Pak. Tapi pada zamannya web series masih belum se-booming sekarang. Oh. Iya, belum se-booming sekarang. Aku SMP berarti aku 15. 2015. Ya, 2015. Ya, kan ke sini-sini web series Makin naik kan. Oke, itu kan cerita langkah kamu di entertain sampai akhirnya Ke syuting Jakarta. sekarang gitu Iya. kan. Terus ini kan FTV, berarti udah mulai banyak dong project. Alhamdulillah tahun ini kayaknya lagi tahun keberuntungan aku di FTV ya, karena lagi ada terus aja gitu. Ada Iya, terus aja. alhamdulillah. Aku mau nanya dong, ini tips buat teman-teman juga.
Ini misalnya kamu belum pernah syuting, terus tiba-tiba nih hari pertama kamu syuting, deg-degan nggak sih? Parah, mampus, apalagi karakter aku tuh yang pemalu, deg-degan banget, tremor. Kayak semua sutradara aku tuh udah pernah bilang, Om aku deg-degan, aku tremor. Iya, Aku karena orang yang kayak gitu. dulu waktu hari pertama kali aku syuting, itu malamnya sampai aku nggak bisa tidur. Iya, Kayak gelisah gitu. gelisah, nggak tenang Mau gitu ya. syuting iklan, mau syuting apapun, itu kayak wah besok gua ngapain ya, besok ngapain ya, kayak panik sendiri panik ya. sendiri. Ngatasinnya gimana? Ngatasinnya apa ya? Kayaknya aku juga baru dapet sekarang ya cara ngatasinnya, karena emang selama itu juga aku trouble sama hal itu. Menurut aku sih caranya ya udah kita bodo amat sama orang aja. Kayak kita bodo amat, gak usah mikirin kayak orang lain tuh terlalu ngeliatin kita, padahal sebenarnya mereka juga ya udah bodo amat sama kita. Jadi kita fokus aja sama karakter kita, dialog kita, ya udah. Karena orang lain pun kan kita mikir orang lain tuh ngeliatin kita, kayaknya kita salah pun kayaknya salah banget. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi ya nggak usah dipikirin orang lain, nggak usah mikirin apa kata orang. Bodo amat aja, fokus sama dialog. Ya udah kayak gitu. Semua juga bakal berjalan dengan sendirinya. Terus udah syutingan keberapa kamu mulai kayak berdamai dengan diri kamu, kayak oh gue udah nggak deg-degan nih? Jujur ya sampai sekarang masih. Tapi tahun ini udah better. Tahun ini loh aku udah aku 2017 kan sebenarnya yang mulai banget tuh di Jakarta 2017 sampai sekarang, baru tahun ini aku ngerasain 2017 berarti 4 tahun. udah ya? 4 tahun. Tahun ini doang nih baru ngerasa udah nyaman dan udah ngerasa Tapi kayak masih ada. tapi masih tetap ada karena Nih. manusiawi sih kalau kayak gitu. Mau aku ajarin tips nggak? Boleh. Jadi kan mungkin aku bisa dibilang lebih lama lah daripada kamu. Aku dulu iklan, FTV, film, sinetron. Jadi gini, kalau menurut aku ya teman-teman, kalau bagi kalian yang pertama kali syuting datang ke lokasi, itu cara mendamaikan diri kalian biar nggak deg-degan di kamera. Kalian itu harus ngobrol Sama dengan pemain. semua. Iya, Bukan iya. lawan ngobrol. Kru, Saudara, anak art, wardrobe. kostum, wardrobe, jadikan mereka teman, ngobrol Iya, sama iya, mereka. benar-benar. Setuju. Ketika kamu ngerasa mereka teman kamu, nanti di kamera pun kamu jatuhnya tuh kayak bercanda. Iya. Nah itu ya tips. Berasa jadi nggak beban gitu ya. Iya, tips dari saya. Terus oke, lanjut. Belajar acting, ada belajar acting nggak? Dulu sempat kelas 5 SD tapi belajar actingnya di Bandung. Sekolah acting gitu? Sekolah acting di Bandung. Tapi kayak paling cuman kalau dihitung kayak cuman ya 5 kali pertemuan aja gitu, nggak lebih. Soalnya di Bandung juga menclok gitu. Oh. Jadi coba di sini gitu. Ternyata mental aku tuh sebenarnya yang lemah banget gitu loh, Kak. Jadi Maksudnya? mental aku tuh lemah. Jadi kayak aku kalau dimarahin dikit atau kayak setidaknya nih kru begini aja Oh iya. gitu aja tuh aku udah langsung sensitif Perempuan nangis udah ya kayak sensitif, gitu. ditambah lagi kamu sensitif. Iya. Nih aku kasih Tips tips ya. lagi nih untuk hal itu. Pertama, kamu harus kuat mental sih. Iya. Banyak. Bahkan aku tuh Itu. pernah syuting peran utama itu sampai dibilang dia langsung nangis di lokasi. Iya, itu dia. Tapi kalau kamu nggak melewati hal itu, nanti mental kamu tuh nggak akan terlatih. kuat. Iya. Iya, nggak akan terlatih. Karena di saat menjalankan project yang lebih besar, mental kamu tuh harus besar. Iya, Untuk betul. jadi orang kaya aja mental kamu harus besar. Jadi kalau aku bilang anggap masuk kiri, keluar kanan, ambil positifnya aja. Iya benar. Karena Aku setuju. gini, ambil baiknya. Kalau mereka nyinyir atau ngatain kamu, tanamin ke diri kamu, bukan lu kok yang bayar gua. Iya. Gua ada di sini karena produser. Jadi lakukan yang terbaik. Kamu lagi ngejual diri kamu nih ke masyarakat yang penonton, sama yang punya PH, bukan yang sama orang itu. Iya benar. Yang penting komunikasi kamu, Asada dan sutradara. Iya. Itu sih tips aku. Iya, aku juga setuju sih. Emang beneran harus dilatih mental tuh, kalau enggak ya bakal kayak gitu terus. Terus dari selama belajar acting, apa yang kamu dapat? Maksud aku, menurut kamu acting itu apa? Menurut Kita sharing aku, aja ya, bukan ngajarin, berbagi. apa ya, acting itu kayak memerankan seseorang gak sih? Kayak sebenarnya sehari-hari banget sih, semua adegannya tuh sehari-hari banget. Cuman gimana caranya kita bawa itu senatural mungkin kali ya, karena yang kita pikir natural itu mudah,
ternyata itu susah banget menurut aku. Jadi apalagi aku aktingnya yang selalu jadi cewek genit dan sebagainya, yang itu bukan diri aku banget. Berarti kamu kalau acting, misal kamu disuruh acting marah, yang kamu liatin itu marahnya seorang Yurika atau marahnya orang lain? Marahnya orang lain, karena udah pasti beda sih dari karakter Yuriska ini sendiri dengan peran yang biasa aku bawain, udah beda banget. Jadi gimana caranya aku keluar dari diri aku sendiri terus masuk ke peran yang dikasih, karakter yang dikasih untuk aku bawain, untuk aku actingin gitu. Gitu sih. Oke, itu kan tadi perjalanan acting dan beberapa sharing tentang acting dan kejadian di lokasi. Terus kalau dukanya selama kamu terjun di dunia entertain itu, pernah nggak kamu kayak direcehin gitu atau Oke, salah satunya tadi mungkin ya, kamu kayak seharusnya mereka tahu kamu kan perempuan, diobrolin baik-baik kan. Pernah nggak kayak yang ya gitulah, kayak nyari-nyari kesempatan gitu, atau kamu mungkin dibikin nunggu callingan pagi, nunggu sampai malam terus ternyata nggak jadi take, disuruh pulang? Itu pernah banget sih, kayaknya suka dukanya banyak banget. Kalau misalnya kayak catcalling, nah jujur dan cuman aku nggak bisa cerita detail kayak gimana ya, tapi aku pernah ngalamin itu, tapi bukan sekarang, justru itu dulu waktu zaman yang emang aku belum jadi siapa-siapa gitu loh Kak. Karena emang justru yang hal-hal kayak gitu dia lebih mudah kenanya untuk kayak ekstras, figuran, karena itu lebih gampang untuk mereka ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau dukanya apa ya, karena aku anak rantau kali ya, jadi kayak jauh sama keluarga, terus juga aku harus bisa mandiri sendiri, apa-apa sendiri di Jakarta, jauh sama keluarga, kayak gitu-gitu doang sih dukanya. Karena aku ngerasa awalnya ini tuh bukan passion aku. Karena aku orangnya pemalu yang nggak berani ngomong depan orang, nggak berani tampil depan umum. Tapi ya ternyata aku udah di sini, terus aku dalemin ternyata oh ya oke juga, aku udah mulai ngerasa nyaman juga sekarang gitu. Jadi banyak lumayan hambatannya sih. Ini ya, jadi pintar-pintar kita pintar-pintar diri gitu apalagi juga. Perempuan ya. Kalau bisa buat kalian yang belum mengetahui dunia ini, mending ditemenin sama keluarga ya. Iya itu benar banget. Nah, kamu kasih ini saran buat mereka-mereka yang baru terjun di dunia entertain, khususnya perempuan-perempuan yang ya adik-adik kita lah. Jadi menurut aku buat kalian yang mau mulai di dunia entertain, di dunia acting, apalagi perempuan yang masih muda juga, menurut aku tuh kalau usia muda kayak 17 atau pokoknya 20 ke bawah lah, kalau kalian merasa kalian belum bisa jaga diri sendiri, lebih baik kalian ditemenin, mau kakak, mau ibu atau siapa. Karena aku pun dari aku kecil sampai tahun ini tuh masih ditemenin sebenarnya. Cuman tahun ini aku udah mulai ngerasa aku bisa jaga diri sendiri, akhirnya aku bisa lepas dari mama aku. Jadi terus juga jangan percaya sama omongan atau rayuan kru-kru yang kayak kamu bisa loh jadi artis nih, kamu harus ikutin kata-kata aku kayak gitu. Dalam kesempitan itu ya. Dan itu belum tentu gitu. Belum tentu. Banyak yang kayak kamu jalan sama saya nanti kamu dapat peran deh. Iya, apalagi kayak mereka mau dipegang-pegang karena mereka pikir mereka bisa jadi pemain di situ. Itu enggak sama sekali. Semua pemain dari kantor. Semua pemain dari kantor, kalian harus casting dulu, nggak bisa dari ruang lapangan kalian cuma dipegang-pegang akhirnya kalian main, itu nggak bisa. Jadi jangan percaya sama omongan-omongan kayak gitu. Buat kalian semua itu tips dari Yuriska, pokoknya casting itu nggak pernah berbayar. Dan casting itu, yang namanya casting itu nggak sampai apa sih yang kayak sampai touching atau kecuali kamu udah melakukan di film gitu atau udah di set. Jadi tolong lebih hati-hati lagi karena banyak oknum-oknum yang mempergunakan itu sebagai kesempatan. Ya sekian, terima kasih buat Yuriska, sukses ke depannya. Amin. Thank you, ini Kak. aja banyak belajar dari acting senior kamu karena kamu masih muda, perjalanan kamu masih panjang. Kakak doain semoga ke depan kamu jadi seorang aktris ternama di Indonesia. Amin. Bahkan sampai di luar negeri. Aduh. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah acting, casting, dan situasi
situasi yang terdapat pada syuting. Hmm. Jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman, dan follow Instagramnya Yuriska apa? Yuriska Patricia. Yuriska Patricia. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum, dadah.